Hai, apa kabar semuanya? Salam. Perkenalkan, saya Septianus Hermanto. Saya dipanggil Herman. Saya akan membawakan tema BKSN 4 yang bertema Menjadi Saudara dalam Penderitaan. Tak terasa sudah memasuki minggu keempat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berjumpa kembali untuk bersatu mendengarkan sabda Allah, mencintai sabda Allah, dan merenungkannya. Banyak dikatakan kalau kita kaya, kalau kita banyak uang, populer, ada banyak orang yang bisa mengaku-ngaku kita sebagai saudara. Tetapi tidak banyak saudara-saudara yang bisa kita hitung ketika kita hidup dalam penderitaan. Maka dari itu, di tema yang keempat ini, kita diajak meskipun kita berkekurangan ataupun materi kita berkurang, ketika kita membantu sesama kita, di situ kita bisa menjadi saudara. Dan juga ternyata konsekuensi dari tindakan belas kasih kita selama di dunia ini akan sangat berpengaruh dengan keadaan kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Jadi, keadilan yang kita perjuangkan di dunia ini ternyata berdimensi di masa depan. Bukan hanya masa depan setahun, 2 tahun, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Kisah yang diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di mana diceritakan si Lazarus si miskin dengan si orang kaya. Kalau saudara-saudari hayati dan membacanya dengan teliti, ternyata mengandung sebuah inspirasi yang sangat berguna bagi kita di masa pandemi ini. Kisah dalam Injil Lukas yang akan kita bahas mencerminkan sebuah realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Semoga sabdanya ini menjadi terang dan penggerak bagi kita, orang beriman, untuk mengevaluasi, merefleksikan, serta menentukan sikap yang tepat terhadap kekayaan dalam keberpihakan kita kepada orang yang sakit, miskin, dan tersingkirkan. Nah, saya akan membawakan bacaan Alkitab Lukas 16 ayat 19 sampai 30 dalam bentuk cerita dan renungan. Dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal, pastinya orang yang kaya, sedangkan untuk pengemis, siapa yang mau peduli? Siapa namanya? Tetapi dalam cerita ini justru dibalik, orang kaya itu tidak disebut namanya. Dalam Injil Lukas digambarkan seperti ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Saudara-saudari, kain ungu adalah kain dengan tingkatan yang paling mahal di antara kain-kain dengan warna yang lain. Karena zaman dulu untuk bisa membuat kain ungu diperlukan material yang sangat langka dan mahal. Bukan hanya sekedar kain yang berwarna ungu. Si orang kaya ini digambarkan juga dia menggunakan kain halus. Artinya kain dengan kualitas yang mahal, yang langka, dan juga maha indah. Dikatakan dengan lebih jelas lagi, setiap hari ia berusaha bersukaria dalam kemewahan. Apakah itu salah? Apakah itu keliru? Kita semua tidak bisa mengadili atau mengatakan si orang kaya ini salah. Si orang kaya ini dengan semua talenta, rejeki, dan berkat-berkat yang dia peroleh, dia menikmati hasil kerja kerasnya. Tetapi problemnya baru muncul
Di ayat berikutnya ketika dikatakan ada pribadi lain yang hidup sangat bertolak belakang dengan keadaan si kaya ini. Dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Orang kaya dan Lazarus tinggal sangat berdekatan, hanya dipisahkan oleh satu pintu rumah, tetapi kehidupan mereka sangat-sangat berbeda. Jarak yang begitu dekat itu ternyata tidak membuat si kaya mau peduli dengan Lazarus yang hidup sangat-sangat menderita karena kemiskinannya, kemudian juga bergulat dengan borok dan kelaparan. Diceritakan bahwa Lazarus berbaring di dekat pintu orang kaya dan makan apa yang jatuh dari meja si orang kaya. Lazarus hanya makan sampah atau apa yang terbuang dari makanan si orang kaya. Di sini mau digambarkan kehadiran Lazarus sebenarnya tidaklah jauh dari kehidupan si orang kaya. Realita kemiskinan hadir secara mencolok, bahkan sangat dekat dalam kehidupan si orang kaya. Tetapi si miskin ini tidak pernah dianggap ada, malah dianggap sampah dan diperlakukan selayaknya binatang. Kita belajar dari hal ini, ketidakpedulian terhadap sesama, terutama sesama yang berkekurangan, adalah wujud dari ketidakpedulian terhadap Allah. Dalam kisah yang disampaikan Kristus, orang kaya itu sama sekali tidak peduli dengan penderitaan Lazarus yang ada di dekatnya. Kehinaan Lazarus di mata si kaya lebih ditekankan lagi ketika diceritakan anjing-anjing datang ke tempat itu. Bisa jadi di bawah meja Lazarus makan bersama anjing-anjing tersebut. Anjing adalah binatang yang najis pada konteks zaman itu, apalagi kalau manusia sampai terkena air liurnya. Dikatakan anjing-anjing itu menjilati borok Lazarus. Dengan demikian, semakin jelaslah penderitaan Lazarus, si miskin yang kelaparan, penuh borok, dan menjadi najis, sehingga pantas dijauhi oleh sesamanya. Anjing-anjing digambarkan lebih mempunyai belas kasih, sehingga tidak menggigit Lazarus, tetapi menjilati luka-lukanya. Lepas dari apakah kita saat ini mempunyai kelebihan harta atau tidak, apakah kita punya kepedulian dengan penderitaan orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudari yang terkasih, janganlah menunggu sampai Tuhan menganugerahkan kekayaan. Apakah itu berupa materi, kepandaian, kekuatan, dan lain sebagainya. Baru kita mau menolong. Karena pada saat itu, sangat mungkin hati kita sudah terlanjur membatu, dan egoisme sudah sangat menguasai hati dan pikiran kita. Orang kaya ini mungkin tidak melakukan hal-hal yang buruk terhadap Lazarus, tetapi dia tidak rela menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya untuk berbelas kasih, untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang yang miskin. Ini yang disebut dengan dosa kelalaian. Di dalam uraian tentang apa yang akan kita semua alami dalam penghakiman terakhir, dosa kelalaian membuat orang tidak dapat dilayakkan masuk ke dalam rumah Bapa. Dapat saudara-saudari lihat di Matius 25 ayat 45. Isinya sebagai berikut. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Karena itu saudara-saudari, mari kita periksa diri. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang lebih lemah, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita, yang sedang membutuhkan pertolongan. Lazarus pada saat ini dapat berupa orang-orang yang bekerja bersama kita di kantor, seperti office boy, pesuruh, driver, dan lain sebagainya. Atau pembantu-pembantu rumah tangga, ataupun bisa juga tetangga-tetangga di rumah, ataupun keluarga dekat kita yang hidup dalam kekurangan. Kita lanjut ke ceritanya. Kemudian matilah Lazarus, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dikubur, tetapi ia menderita sengsara di alam maut, di alam keabadian. Orang kaya itu mengalami penderitaan bukan karena kekayaannya, tetapi karena ia menggunakan harta kekayaannya itu hanya untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kita bandingkan dengan Abraham. Abraham saat hidup di dunia juga seorang yang kaya raya, tetapi dalam seluruh kehidupannya dia taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Allah mencobai imannya, Abraham rela menyerahkan nyawa Ishak, putra tunggalnya. Dia sadar bahwa apa yang ada padanya semua berasal dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam penderitaan yang luar biasa itu, orang kaya itu berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Dia menyapa Abraham sebagai bapa untuk mengingatkan bahwa dia anak Abraham yang dijanjikan untuk memperoleh keselamatan. Tapi orang kaya itu berkata kepada Abraham ketika melihat Lazarus, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Kita lihat saudara-saudari, di dalam pikiran orang kaya ini, orang-orang miskin hanya layak untuk disuruh-suruh saja. Dia lupa bahwa permintaannya sangat ironis, karena saat hidup dia sama sekali tidak tergerak untuk meringankan penderitaan Lazarus. Banyak orang ketika melihat sesamanya yang lebih lemah atau sedang membutuhkan pertolongan, tergerak bukan untuk sungguh-sungguh menolong, tetapi untuk memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri, untuk mencari popularitas, untuk kepentingan politik, menanamkan hutang budi untuk suatu saat dapat menuntut balas kepada orang tersebut, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita perlu menyadari, meskipun mungkin tidak ada orang yang tahu apa maksud hati kita yang sebenarnya, tetapi Allah dengan jelas melihatnya. Dikatakan di Yeremia 17 ayat 10, "Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Kita lanjut. Setelah tahu bahwa ia sudah tidak dapat tertolong lagi, barulah orang kaya ini hatinya berubah. Dia mulai peduli dan memikirkan kelima saudaranya yang masih hidup, dan meminta Abraham untuk memperingatkan mereka supaya mereka tidak mengalami penderitaan seperti dia. Tetapi Abraham menjawab, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kelima kitab Musa, yang kita sebut sebagai kitab Taurat. Dalam Taurat, manusia diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dapat kita lihat di Ulangan 6 ayat 5. Tetapi bukan berhenti sampai di situ saja, melainkan manusia juga diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Bisa dilihat di Imamat 19 ayat 18. Kedua perintah itu kemudian disatukan oleh Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Warta para nabi yang kita dengar dalam Perjanjian Lama secara konsisten menyuarakan ajakan yang sudah digaungkan dalam kitab Taurat. Ketika bangsa Israel jatuh dan tidak mengindahkan nasib orang-orang kecil, tidak segan-segan pada para nabi menyampaikan nubuat penghukuman ke tengah-tengah umat Allah ini. Salah satunya adalah Nabi Mika ketika ia berkarya di Kerajaan Selatan, sejaman dengan Nabi Amos dan Yesaya. Nabi Mika ini secara tegas mengkritik praktek hidup orang-orang Yehuda yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dalam kekuasaan, kemewahan, dan kemakmuran. Kita lihat di Mika 2 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Manusia dibuat tidak berdaya oleh kedagingannya, yang membuat manusia serakah, mengejar kemauannya sendiri tanpa mengindahkan nasib dan hidup orang lain. Biasanya yang berkuasa menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Keserakahan ini bahkan lebih bahaya daripada virus corona, karena bukan saja menghancurkan tata kehidupan manusia di bumi ini, tetapi juga menghancurkan nasib manusia di kehidupan yang akan datang. Keserakahan, haus akan uang, dan materi bisa meracuni kasih dan pelayanan yang menjadi identitas umat beriman Kristiani. Tokoh orang kaya dalam perumpamaan Lukas 16 ini tidak hanya dituntut untuk berbelas kasih kepada Lazarus si miskin. Dalam kemewahan yang dimilikinya, orang kaya ini sebenarnya juga diajak untuk berlaku adil, menjadi saudara, berbela rasa, sebagaimana Bapa di surga adil dengan segala rahmat dan kebaikannya. Kalau kita percaya kepada Kristus, konsekuensinya adalah kita mau percaya dengan semua yang Dia ajarkan, mau melakukan semua yang Dia kehendaki, termasuk ajaran-ajarannya tentang bagaimana harus memperlakukan segala kelebihan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau melakukannya,
Kalau kita tidak mau melakukannya, sekalipun dengan lidah, bibir kita mengatakan percaya kepada Kristus, kita tetap tidak akan memperoleh keselamatan. Kita sering bersyukur kalau di dalam kesulitan ada orang atau teman yang tergerak menolong. Tetapi, apakah kita juga mau dipakai Allah untuk mewujudkan belas kasih-Nya kepada orang-orang yang sedang berkesusahan? Kalau kita mau jujur, saat jatuh dalam dosa atau kelalaian, bukanlah karena kita tidak tahu, tetapi karena memang kita mengabaikannya. Ketika Allah memperlihatkan penderitaan sesama, bukan kita tidak tahu bahwa Allah ingin kita mengulurkan tangan untuk berbuat sesuatu menolongnya. Tetapi karena hati kita sudah sekeras batu yang tidak mau peduli. Kekayaan itu adalah berkat Allah yang patut kita syukuri. Tetapi kekayaan adalah seperti sebuah pisau yang tajam. Kalau kita mau dan mampu memanfaatkannya dengan baik, akan dapat sangat berguna bagi diri kita sendiri maupun untuk banyak orang. Akan tetapi, kalau kita bersikap ceroboh, kekayaan akan menjadi pintu masuk yang digunakan iblis untuk memasukkan kita ke dalam penderitaan abadi yang sangat menyakitkan. Lazarus dilayakkan masuk ke dalam surga bukan karena kemiskinannya, tetapi karena di dalam kemiskinannya dia tetap percaya kepada Allah. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semoga setiap pagi kita mau membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan, sehingga dalam setiap peristiwa yang Dia biarkan terjadi, kita tidak salah bersikap atau malahan tersesat, sehingga keluar dari jalan keselamatannya. Saudara-saudari, butir permenungan yang bisa kita petik lewat BKSN 4 ini adalah, apakah yang bisa kita pelajari dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya di atas untuk menyikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita? Apa yang dapat saudara dan saya lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin, sakit, serta menderita di tengah realitas situasi sosial saat ini? Bagaimana saudara dan saya memahami dan memperjuangkan keadilan sosial? Cobalah ketiga pertanyaan ini kita renungkan dengan dalam-dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk menutup renungan BKSN ini, saya akan memberikan suatu contoh cerita tentang pemuda kaya yang baik hati. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi kepada saudara-saudari terkasih. Ceritanya begini. Ada seorang pemuda naik mobil yang mewah. Setiap ia melintasi jalan, melihat dua orang pengemis, seorang ibu dan seorang anak perempuannya. Kemudian dia turun dari mobilnya dan memberi anak itu sejumlah uang. Suatu hari, ketika pemuda kaya itu lewat dan menghampiri pengemis itu, dia tidak melihat anak perempuan ibu tersebut, hanya ibunya saja. Dan dia bertanya kepada ibunya, "Di mana anakmu?" Ketika ibu itu mau menjawabnya, anak perempuannya dari kejauhan memanggil dan menyapa pemuda kaya itu. Anak perempuan itu datang dan menghampiri pemuda kaya tersebut dengan pakaian sekolahnya.
dan ia memberikan bunga merah yang dibuatnya di sekolah untuk diberikan kepada pemuda kaya tersebut untuk mengingat kebaikan pemuda itu. Pemuda kaya tersebut tersenyum bahagia, merasakan damai sukacita yang luar biasa karena dapat membantu anak itu dapat bersekolah. Saudara-saudari, dalam kisah ini kita melihat bahwa ketika saudara dan saya melakukan suatu tindakan kasih, maka damai sukacita akan melingkupi hati saudara dan saya. Semoga dengan merenungkan kisah Lazarus dan orang kaya ini, saudara dan saya dapat semakin berbagi, terutama kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kita dan belas kasih kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.